Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Welcome back to biology lesson. And now I want to teach about new chapter in this class. Dan di sini kita akan membahas satu materi yang baru terkait masalah sistem gerak tubuh atau sistem gerak manusia yang kita akan bahas lebih dalam lagi adalah tentang rangka tubuh manusia. Adapun rangka tubuh manusia itu sendiri, agak lama ya. Itu berasal dari sekumpulan tulang-tulang yang mengikat satu sama lain dan bisa bergerak ataupun tidak, baik dilekatkan oleh tulang rawan ataupun lemak ataupun yang lainnya atau otot seperti itu. Nah, di sini sistem rangka tubuh manusia, sebentar ya, not responding terus ini. Nah, rangka tubuh atau yang disebut dengan skeleton, jika misalkan rangka tubuh tersebut pada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, ya termasuk juga manusia, itu ditutupi oleh otot dan kulit, maka rangka tubuh tersebut disebut dengan endoskeleton dan merupakan alat gerak pasif. Jadi kita masih ingat bahwa otot itu merupakan alat gerak aktif, sedangkan rangka tubuh manusia atau tulang-tulang yang menyusun membentuk rangka itu merupakan alat gerak pasif. Ternyata rangka itu terdiri dari dua, ada tulang dewasa dan juga tulang rawan. Nah, dengan rincian sekitar 206 tulang tersebut menyusun tubuh dewasa dan 270 tulang itu menyusun manusia yang baru lahir. Lebih banyak ya teman-teman tulang rawannya pada saat manusia itu baru lahir daripada tulang yang sudah yang tersusun pada tubuh manusia yang dewasa. Karena ketika tulang tersebut atau berkembang secara dewasa, maka tulang-tulang rawan itu berevolusi dan menyusun satu sama lainnya membentuk tulang dewasa atau tulang yang tetap seperti itu. Nah, kalau tulang rawan kan bisa bergerak sendiri tuh, elastis. Nah, seperti itu. Contohnya apa ya? Hidung nih, terus biasanya lidah, itu tulang rawan juga. Contoh dari tulang rawan. Nah, rangka tubuh atau rangka tulang itu terdiri dari dua kelompok. Ternyata dua kelompok, yakni rangka aksial, sumbu tubuh, dan juga rangka apendikular atau anggota gerak tubuh. Nah, fungsi atau tujuan adanya rangka pada tubuh manusia, itu yang pertama, yang sangat penting adalah memberi tubuh dan postur tubuh. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, itu rangka tersebut dapat memberi tubuh dan postur yang tubuh. Ada yang gemuk. Intinya sih yang ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, itu yang akan memberikan postur tubuh dari tiap manusia yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu adalah melindungi organ-organ lunak. Nah, contohnya misalkan otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya itu dapat melindungi organ-organ tersebut dari macam-macam eh, istilahnya rangsangan dari luar yang berbahaya. Nah, itu tujuan dari rangka tubuh, yakni melindungi organ-organ lunak. Selanjutnya penyangga berat badan, ketika kita berlari, kita berjalan, itu rangka tubuh yang menyangga berat badan kita. Selanjutnya tempat melekatnya otot-otot rangka.
ketika rangka itu butuh ada pergerakan, maka otot-ototlah yang menggerakkan tulang-tulang yang menyusun di dalam tubuh manusia. Jadi kita masih tadi sudah kita mengingat kembali bahwa otot itu merupakan alat gerak aktif. Nah, selanjutnya adalah mendukung terjadinya gerakan, itu ada hubungannya dengan yang tadi, tujuan yang tadi yang keempat. Selanjutnya hematopoiesis. Hematopoiesis ini adalah jika tulang-tulang tersebut dapat membentuk sel-sel darah, baik sel-sel darah merah atau eritrosit, sel-sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, contohnya misalkan pada sumsum merah itu terdapat di dalam tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang pipih, dan ujung tulang panjang. Nah, sumsum merah ini kan banyak mengandung sel darah merah. Otomatis sumsum merah ini dapat menghasilkan sel darah merah yang nama lainnya adalah eritrosit. Nah, selanjutnya yang keberapa ini? 7 itu adalah tempat penyimpanan mineral. Tempat penyimpanan mineral ini maksudnya adalah tulang itu mengandung namanya kalsium dan fosfor. Nah, kalsium ini diperlukan untuk kontraksi otot dan pembekuan darah. Ingat ya, kalsium itu diperlukan untuk kontraksi otot dan pembentukan darah. Sedangkan kalau fosfor itu digunakan untuk pembentukan ATP. Nah, ATP itu apa? Kalau kepanjangannya adalah adenosin trifosfat. Maksudnya ATP itu adalah energi yang dihasilkan oleh sel untuk digunakan sebagai proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, itu adalah tujuan dari adanya rangka tubuh yang ke-7, tempat penyimpanan mineral. Nah, selanjutnya tempat penyimpanan energi itu biasanya ada simpanan lemak yang berada di sumsum kuning. Kalau sumsum merah kan digunakan untuk menghasil sel darah merah, kalau sumsum kuning itu penyimpanan lemak. Nah, yang terakhir adalah fungsi imunologis. Ini digunakan sebagai penghasil sel-sel imunitas. Nah, ini adalah gambaran dasar dari rangka tubuh atau skeleton, sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang juga. Nah, ini adalah rangka tubuh secara umumnya seperti itu, dan kita akan bahas satu persatu. Tadi sudah disebutkan bahwa rangka tubuh itu terdiri dari 2, rangka aksial dan rangka apendikular. Sekarang untuk minggu ini kita akan bahas rangka aksial atau sumbu tubuh. Ada apa saja di rangka aksial itu sendiri? Nah, ternyata ada 3 jenis. Ada tulang tengkorak, lalu ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid, ada tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk atau iga. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah tulang tengkorak. Nah, ini adalah tulang tengkorak yang sudah Bapak tunjukkan gambarnya. Di sini ada banyak bagiannya. Kita perbesar ya. Nah, masih belum kelihatan ya. Ada frontal, ada sphenoid, ada etonoid, nasal, terus lakrimal, maksila, mandibula, oksipital, dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian dari tulang tengkorak dan keterangannya ada di sebelahnya di tabel. Oke, di sini ternyata tulang tengkorak itu terdiri dari 2 jenis. Ada tempurung kelapanya dan ada tulang facialnya atau wajahnya. Nah, untuk tulang kranial atau tempurung kelapa, yang ini, itu terdiri dari banyak macam tulang. Bagian-bagiannya ada frontal, itu adalah tulang dahi, jumlahnya 1, parietal, tulang umum 2, oksipital, temporal, sphenoid, dan emoid, itu tulang tapis yang jumlahnya ada 1. Nah, selanjutnya ada tulang fasial wajah, itu ada maksila, tulang rahang atas, platum, tulang langit-langit, zigomatik, tulang pipi, lakrimal itu tulang mata, nasal itu tulang hidung, septum nasal tulang sekat rongga hidung, konka nasal itu tulang karang hidung,
Dan mandibula itu tulang rahang bawah. Mandibula rahang bawah, rang atasnya maksila. Mandibula maksila, mandibula maksila. Maksila. Itu keseluruhan tulang tengkorak itu berjumlah 22 tulang. Sangat banyak ya ternyata yang menyusun tulang tengkorak itu sendiri. Nah, selanjutnya. Oke, ada yang namanya tulang telinga dalam dan hyoid. Kita perbesar lagi. Tulang telinga dalam atau dan hyoid itu yang menyusun tulang telinga secara keseluruhan. Kalau tulang telinga dalam atau fungsinya untuk respon dan transmisi impuls itu ada 3. Ada malleus, ada incus, ada stapes. Biasanya kalau di SMP kita sudah berbicara tulang telinga itu terdiri dari apa? Tulang martil, landasan, sanggurdi. Martil, landasan, sanggurdi. Martil, landasan, sanggurdi. Dan masing-masing berjumlah 2 tulang atau satu pasang, satu pasang, satu pasang. Jadi ada 2 tulang, 2 tulang, 2 tulang. Nah, selanjutnya tulang hyoid atau tulang U itu berada di antara laring dengan mandibula. Di antara laring dan mandibula. Nah, nama tulangnya itu adalah hyoid itu sendiri dan jumlahnya itu hanya 1. Dan total keseluruhan tulang telinga dalam dan hyoid itu ada 7 tulang. Nah, selanjutnya ada tulang belakang atau kolumna vertebra. Itu terdiri dari 5 jenis. Atau tulang belakang itu ternyata dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu adalah cervix atau tulang leher yang jumlahnya ada 7. Kalau nama sebutan lainnya adalah C1 sampai C7. Itu nama lainnya dari untuk mengkodekan adanya tulang leher. Tulang leher itu dari 1 sampai 7. Tapi dinamakannya dengan cervical. C1 sampai C7. Selanjutnya ada toraks. Toraks itu adalah tulang punggung. Terdiri dari 12 ruas. Dari T1 sampai T12. T-nya itu dari T apa ini ya? Torakika. Torakika. Toraks. Nah, selanjutnya ada lumbar, tulang pinggang. Tulang pinggang ini terdiri dari 5 ruas, dari L1 sampai L5. L itu berasal dari kata lumbar, LL, lumbar. Lalu sakral, sakrum, sakrum ya, sakrum, oh ya. Sakrum itu S1 sampai S5 itu adalah tulang kelangkang. Tulang kelangkang. Tulang kelangkang teh. Yang bagian belakang nih, tulang kelangkang. Tulang pinggang, tulang kelangkang. Nah, itu S1 sampai dengan S5. Nah, itu ada jumlah ruasnya cuma 1. Nah, ketika bayi yang baru lahir itu ada 5. Nah, lama-lama kita menjadi dewasa, akhirnya tulang itu berdifusi menjadi 1 atau berfusi menjadi 1. Maksudnya melebur jadi 1. Nah, selanjutnya ada koksigis. Itu adalah tulang ekor yang jumlah ruasnya ada 1. Jika pada bayi yang baru lahir itu ada 4, tetapi pas waktu berfusi dan pas waktu kita dewasa itu menjadi 1. Nah, total keseluruhan tulang belakang itu ada 26 ruas. Nah, ini bisa dilihat gambarnya bagian cervix, toraks, lumbar, sakrum atau sakral, dan koksigis. Ini adalah gambar bentuk dari tulang belakang atau kolumna vertebra. Dan tiap masing-masing ruas itu dihubungkan satu sama lain dengan cangkram tulang rawan fibrosa. Jadi mengandung fibrosa untuk dapat tegap membungkuk, berlari, dan melompat. Nah, tujuannya untuk apa adanya tulang belakang? Yang pertama menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Menopang kepala itu penting, adanya tulang belakang. Yang kedua adalah melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga tempat melekatnya tulang rusuk. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menentukan sikap tubuh. Sangat banyak ya teman-teman tulang itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir pada rangka
sumbu tubuh itu adalah tulang dada atau yang disebut dengan sternum dan tulang rusuk atau kosta. Nah, tulang ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung yang ada di dalamnya. Tulang dada itu berbentuk pipi dan melebar serta berhubung dengan tulang rusuk lainnya melalui sambungan tulang rawan yang berjumlah 25 tulang. Sangat banyak ya tulang dada dan tulang rusuk itu. Nah, tulang dada itu hanya satu buah dan dibagi-bagi lagi ada tiga: kepala tulang dada, badan tulang dada, dan tulang tajul pedang. Bisa dilihat di sini manubrium sterni atau kepala tulang dada, corpus sterni itu badan tulang dada, dan proses sifoid itu adalah tulang tajul pedang. Dan tulang rusuk itu berjumlah 12 pasang yang terdiri dari tulang rusuk sejati ada 7 pasang, ada 4, berarti 7 kali 2 14 ya. Depan belakang jadi 14 tulang. Tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang, jadi 6 tulang, dan juga tulang rusuk melayang. Dia yang bagian depannya tidak melekat sama sekali. Nah, berarti tulang rusuk dengan tulang dada kalau dijumlahkan menjadi 25 tulang dengan rincian 12 pasang atau 24 tulang dan satu buah tulang dada. Ini adalah bagian yang terakhir dari rangka sumbu aksial. Nah, tugas antum adalah cari literasi tentang bagaimana tulang dapat digunakan sebagai fungsi imunologis dan beri keterangannya dan beri penjelasannya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, mendapatkan wawasan yang baru lagi tentang sistem rangka tubuh. Dan kita akan di pekan depan kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi tentang sistem rangka tubuh manusia. Jazakumullahu khairan katsiran, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.